Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku, Pecel. Nah, kali ini aku bakal lanjutin cerita misteri pendakian cowok dan cewek di Gunung Ciremai. Oke, ini yang episode ke-11. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi, tubuhku menggigil hebat. Bahkan tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku, entah jalur turun atau jurang, aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja, ditelan kegelapan. Rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang, sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangan terkulai ke bawah, wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi, tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki ke Ciremai. Dadaku kembali hangat. Aku ada sedetik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan, ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Linggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung di atasnya. Di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketenangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu karena suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam ini. Orang yang terdepan nampak membawa karir ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyi Linggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyi Linggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Oi, setan! Istirahat dulu sebentar! Capek banget gua ini anjing!" Dengan takut-takut kuberanikan diri melihat Nyi Linggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan patah-patah kulihat wajah Nyi Linggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibelangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa, kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah, lewat mana saja. Ini emang gunung, nggak bener. Semua jalurnya nyusahin, dasar gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyi Linggi bergerak tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi.
Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilingga terulur sampai dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku tak mampu bersuara, hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat, lalu tiba-tiba dia menggeram keras. Disusul suara auman harimau. Arr! Aku berteriak histeris, sambil menutup telinga suaranya menggelegar, bergaung-gaung, menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang ketika pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilingga berhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri, badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumakan kalian semua." Anjay. Kepo ya kalian? Nanti tunggu di next video. Nanti akan lanjut episode ke-12. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita atau video ini, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga like, terus komen, dan subscribe. Karena semuanya itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. See you!